morning girl, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini kembali lagi, kalau lo orang lihat di depan gua akan balik lagi ke culinary journey, which is yaitu blind test. Udah lama banget gua nggak ngelakuin blind test, ya kan? Kenapa? Karena memang untuk melakukan satu konten blind test ini butuh effortnya lumayan guys, dari sisi waktu dan juga harus menyediakan perut karena yang dicobain itu super banyak. Nah, di depan gua itu udah ada berbagai macam coklat dengan toppingnya yaitu kacang mede atau hazelnut. Oke. Nah, gua nggak bisa sebutin satu-satu harganya, nanti kalian lihat aja di sini, ya kan? Yang jelas ini dari harga yang paling mahal yang udah gua beli, gua search di supermarket sampai yang harga yang termurah. Dan yang gua tahu ya, yang menurut gua mahal atau sedikit mahal itu yang pertama yaitu adalah yang Ferrero Rocher, Toblerone, Lindt dan juga Return Spot. Itu menurut gua yang 4 yang paling mahal sih, yang gua pernah beli lah istilahnya gitu, dan gua pernah cobain. Nah, kalau balik lagi ke mana yang udah pernah gua cobain, sebenarnya it's almost hampir semua itu gua pernah cobain, kecuali ini Fondant. Ini kayaknya gua melihat ini baru. Ini adalah satu pabrik dengan Silver Queen by the way guys. Gua juga baru tahu, dan saat gua ngeliat, oh menarik juga, satu pabrik sama-sama jual coklat mede tapi harganya itu beda jauh. Oke, nah ini gua akan sebutin satu persatu. Ini mungkin blind test yang terbanyak pertama kali yang gua lakukan, yaitu ada 10 item. Nanti kita lihat apakah semuanya bisa di blind testin semua atau enggak. Kalau ada yang teksturnya sedikit berbeda, mungkin akan gua lompatin. Kayak waktu itu dimana ada Fore Coffee juga gua lompatin karena gelasnya bentuknya beda sendiri dan segala macam. Oke, yang pertama ini ada Fondant. Lalu ada di sini ada Cadbury, lalu ada si Treasure. Ini setahu gua ini juga sama dengan pabriknya sama si Delphi. Lalu ada Silver Queen, Toblerone, Ferrero Rocher, Lindt, Van Houten dan juga Reader Spot. Nah, which is gue suka banget coklat, semuanya gue suka. Tapi sekali lagi kita mau bandingin in the same time. Jadi kita tahu mana yang benar-benar enak, mana yang paling enak di antara yang terenak. Oke? Nah, gua akan mulai buka dari ujung sini. Oke? Ini semuanya kalian udah lihat ya, dan gua akan singkirin karena untuk buat berdirinya itu agak susah, guys. Ini gua sampai ganjel pakai gunting. Which is guntingnya nah langsung berjatuhan. Which is guntingnya mau gua pakai. Oke, gua akan rapikan dulu. Kita akan buka ya. Ini gua beli yang kecil aja, yang isi 3, which is banyak banget yang gedenya tapi super mahal guys, karena belum monetize, belum balik modal guys. Nah, ini dia bentuknya gini. Nah, ini mungkin nanti akan gua take out ya dari blind test karena bentuknya itu beda banget. Tapi gua akan kasih tahu kalian nanti apakah ada yang lebih enak dibandingin Ferrero Rocher. Nah, kenapa gua take out? Karena nih teksturnya kalian bisa lihat ya. Jadi teksturnya dia itu lebih banyak, menurut gue ya, itu lebih banyak tekstur toppingnya, atau di sini adalah kacang almondnya sendiri dibandingkan dengan tekstur coklatnya. Jadi ini kasar-kasar. Kita coba ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Jadi dia coklatnya, atasnya itu adalah coklat sama kacang crumble, kacang mede dan almond gitu. Dalamnya itu ada wafernya. Di dalam waffle itu ada coklat polosnya lagi, yaitu milk coklat. Dan di dalam milk coklat itu ada hazelnut. Nah, ada hazelnut whole gitu, utuh. Oke? Jadi ini kalau gue hancurin seperti apapun, dengan hanya megang aja gue udah tahu, karena itu teksturnya kasar banget. Sorry ya guys, kalau ini mungkin videonya itu akan text time karena coklatnya itu banyak banget. Lalu yang kedua ini adalah Toblerone. Ini pertama kali gue nyobain waktu itu juga di luar guys, waktu masih kecil. Dan menurut gue dulu sebelum ada Ferrero Rocher, ini menurut gue mahal banget. Nah, karena dibentuknya segitiga, mungkin nanti gue akan masukin ke wadah yang sama semua. Itu akan benar-benar gue hancurin supaya
gue benar-benar nggak tahu itu tuh apa, karena kan banyak kan yang kotak ya, ada yang kotaknya persegi panjang, ada yang kotaknya square. Nah ini segitiga, kita cobain. Next, Silver Queen, gue sambil ngomong ya guys. Jadi untuk Toblerone sama Ferrero Rocher aja itu rasanya udah beda jauh. Toblerone itu milky banget, jadi susunya tuh berasa banget. Nah mungkin kalau yang gampang ngopeknya gue nggak akan ambil satu ya, karena kalau gue ambil satu batang totalnya ada 10 batang dan kenyang banget guys. Jadi ini gue akan cuman potek begini aja, oke. Gue rasa ya ini bakal menjadi blind test tersulit gue sih. Next Delphi, ini benar-benar beda. Toblerone itu kembali lagi itu paling milky, tapi remah-remahan si hazelnutnya atau kacang medenya itu benar-benar sama. Dan Silver Queen itu sedikit lebih pahit tapi nggak terlalu pahit ya. Nah nanti gue akan benar-benar hancurin, taruh di wadah itu gue benar-benar hancurin supaya benar-benar nggak ketahuan. Ini yang Delphi. Delphi ini guys rasanya mirip banget sama si Silver Queen. Gue akan coba sedikit lagi yang Silver Queen. Gimana nggak gendut coba ya. Benar-benar diferensiasinya tuh benar-benar beda, tipis banget. Dimana si Silver Queen ini lebih milky. Jadi kalau misalkan mau urutan creamy dari rasa susunya, itu adalah yang paling berasa susu itu ada Toblerone, yang kedua itu adalah Silver Queen, yang ketiga adalah Delphi. Nah ini juga dari Delphi, cuman Treasure kayaknya ini flavor high classnya sedikit kali ya, karena kemasannya cantik banget kan. Ini juga gue nggak akan makan satu ya guys, karena ini satunya gede banget. Nah siapa di sini tuh satunya aja segede gini, siapa di sini kalian yang tim kalau makan coklat tuh kayak gue di mood? Karena gue kalau makan coklat agak lama, karena gue mood. Gue nggak suka dikunyah guys. Sama seperti bubur aduk dan bubur tanpa diaduk. Ini yang Treasure. Wow. Ini yang lebih sulit lagi yaitu antara Delphi dan Delphi. Si Treasure sama si Delphi yang biasa ini. Itu rasanya coklatnya bener-bener kayak kembar identik. Mungkin karena dia satu pabrik juga kan. Bedanya tuh cuman ada di bentuk mereka itu menghancurkan si kacang medenya itu. Jadi bentuk cop-copannya itu beda. Ini yang Cadbury, coba. Gua akan coba dikit-dikit, gua udah mulai kenyang coklat dan enak coklat. Kalau ini beda. Kalau ini milky banget sama kayak ini. Wah, beda. Gua rasa ini gua pasti bisa. Wih, sombong banget gua. Ya, jadi Cadbury ini lebih milky lagi dibandingin yang ini. After taste-nya manisan ini, tapi creamy-nya di awal itu lebih creamy yang si Cadbury. Nah, bingung gak lo? Nah, ini yang gue interested nih. Ini murah banget guys, gue lupa. Ini lihat aja di sini. Dibandingin Silver Queen, ini gede begini, ini murah banget. Nah, apakah rasanya memang seperti Silver Queen? Gue nggak tahu ya, kenapa coklat itu menurut gue nih udah berapa nih gue buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasanya itu benar-benar mirip-mirip. Nggak gitu beda jauh. Kecuali dark coklat ya. Ini kan gue biar apple to apple, semuanya gue belinya yang milk coklat. Ini juga gue bisa ngerasain banget. Ini gula banget. Jadi ini bukan susu banget. Wajar kalau harganya lebih murah menurut gue ya. Sayangnya ini ada nutrition fact-nya ya. Sayangnya di belakang itu tidak ada nutrition fact-nya. Tapi dari rasanya beda jauh sama Silver Queen. Padahal ini sama-sama Ceres yang buat. Kita ke next Van Houten.
nggak suka. Gue sebenarnya tuh lebih suka dark coklat guys, dark coklat pakai kacang mede gitu. Cuman susah banget mencari yang seperti itu. Ada semuanya import dan perbandingannya itu nggak sebanyak ini. Makanya akhirnya gue memilih blind test yang coklat, which is karena banyak banget kan anak-anak yang suka coklat. Van Houten ini lucu banget bentuknya, triangle gitu. Wow. I like it. Jadi ternyata di sini ada tulisannya Van Houten milk chocolate ini 51% cocoa almond, ya kan? Jadi bawahnya almond, 50% cocoa dan dia ada topping almondnya. Jadi ini yang gue suka ya, itu semi dark coklat. Gue nggak tahu sih kalau ternyata ini dark coklat, cuman semi gitu lah. Udah pasti ini juga beda banget sama yang lainnya karena itu dia ada pahit-pahitnya. Nah ini adalah yang import Lindt. Gue akan cobain nih kak. Kalau Lindt ini guys, yang milk coklat yang gue beli ini, dia tekstur coklatnya itu milk coklat yang creamy, tapi ini juga beda banget. Tapi ada rasa butternya. Jadi berasa banget ada rasa butternya. Jadi kalau lu tanya gue yang paling beda banget yang kayaknya nih ya feeling gue pasti bisa nebak adalah si Lindt, Van Houten, Dairy Milk sama si Von Nut ini. Itu yang bener-bener sampai saat ini 9 yang udah gue buka tuh bener-bener beda. Kalau Ferrero Rocher juga beda ya. Ini gak gue anggap karena bentuknya juga beda. Komposisi coklat dan juga toppingnya juga udah beda, banyakkan toppingnya, jadi ini gue udah gak anggap. Nah tapi Toblerone Silver Queen Delphi itu benar-benar mirip banget. Terakhir sekarang Ritter Sport. Jadi Ritter Sport ini dia basic coklatnya juga mirip banget, kombinasi antara si Silver Queen sama Toblerone. Jadi milky-nya itu di antara mereka berdua. Dan dia nggak ada rasa butter-butternya, walaupun dia juga import ya. Ritter Sport ini dari Jerman, tapi sama sekali nggak ada butternya. Jadi yang benar-benar kelihatan berasa banget ada butternya itu hanya si Lindt ini. Nah oke. Jadi sekarang gua akan hancurkan dulu coklatnya, benar-benar hancur, dan gua akan tata nanti di sini berdasarkan abjad. Oke, jadi seperti biasa di gelasnya kan ada nih, kalau yang kalian udah pernah nonton blind test gua, ada nomornya kan, supaya kalian juga bisa ngelihat dan benar-benar no settingan. Gua akan tata dari nomor 1 itu yang paling abjadnya paling depan, yaitu apa? Delphi, ya kan? Terus ke belakang. Iya Cadbury dulu. Cadbury, Delphi dan seterusnya. Oke? Gua akan rubah station gua ini. Oke? Oke guys, jadi ini udah di packing dan benar-benar udah hancur tuh. Jadi gue juga nggak tahu, ngeliat begini aja gue nggak tahu juga ini coklat yang mana. Cuman karena dikasih nomor, gue udah tahu. Jadi tadi gue udah minta editor gue untuk urutin ini supaya kalian di rumah juga akan lebih mudah untuk memonitor, ya kan. Jadi nomor 1 ini adalah Cadbury, Delphi, ya kan. Lalu yang ketiga Von Nut, Lindt, Ritter Sport, Silver Queen, Toblerone, Treasure by Delphi, dan yang terakhir adalah V for Van Houten. Oke? Nah, sekarang gue akan mulai tutup matanya seperti biasa. Gue pakai 2 lapis. Gue akan tutup, lalu nanti kameramen gue akan mengacak seperti biasa. Oke? Gue tutup matanya dulu guys. Oke, ini gue udah ready. Dan gue bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Aduh, maskernya masuk. Silakan diacak. Oke, ini udah diacak dan gue akan mulai dari paling kanan sisi gue. Ini sebenarnya ya guys, ini agak sulit banget buat gue karena gue udah kenyang juga. Ya ampun, ini kecil-kecil banget, pelit banget naruhnya ya Tuhan. Gue akan cobain.
favorit Van Houten. Ada pahit-pahitnya. Jadi kalau air mineral atau air kemasan tuh, wow, ada manis-manisnya. Kalau ini, wow, ada pahit-pahitnya. Yang ini, yang pertama gampang banget guys. Cadbury, keep dulu ya Cadbury ya. Tumpah nggak tuh? Gue agak ragu sih karena itu milky banget, cuman gue agak takutnya ketuker sama Toblerone atau yang lain. Gue rasa itu bener. Yang tadi adalah Cadbury, yang ini adalah Toblerone. Ini lebih milky. Maksudnya endingnya, seperti yang gue bilang, creamingnya di awal adalah Cadbury. Gue takut ke senggol nih guys. Nih yang keempat, temennya si itu, aduh apa sih namanya, yang murah, yang manis banget, Vanat ya, Vanat namanya. Pokoknya ini level lebih murahnya si Silver Queen. Karena manis banget, manisnya manis gula, bukan manis coklat guys. Next. Gila. Habis makan Vanat, gue makan ini berasa enak banget. Silver Queen kayaknya, tapi keep dulu ya. Gue keep dulu. Gue ambil yang lain dulu. Leader Spot. Ini aus banget coklatnya. So far yang depan ya guys, gampang-gampang. Yang susah adalah nanti yang Silver Queen Delphi Treasure. Ini sisa 4 ya. Gue mau bandingin dulu karena gue takut ketukar. Ini Silver Queen, ini Treasure. Udah yakin ya. Ini Silver Queen, ini Treasure. Nah kayaknya ini easy deh. Gampang banget kayaknya. Sombong ya gue. Tinggal berarti Lindt sama Silver Queen, Treasure sama Delphi ya. Silver Queen, Lindt sama Delphi ya, antara dua ini ya. Lindt, nggak perlu dicoba. Sombong ya gue ya. Ada ini Delphi. Ada lagi aja nggak boleh. Am I correct? Yeay. Gue buka ya. Ada semua kan? Nah, sih ternyata ya guys, bener-bener gue suka banget ya, walaupun kalian yang nonton di sana sedikit ya, cuma ratusan orang, tapi gue seneng banget sama konten gue ini. Why? Yang pertama memang gue bikin ini original. Yang kedua, gue nggak tahu kenapa, gue punya kepuasan tersendiri ketika gue bisa menebak ini semua. Dan itu membuatku bersyukur banget Tuhan itu kasih indera pengecapan ke kita, terutama ke gue juga. Itu yang perfect banget, bahkan sampai yang sedetail-detail yang gue tahu. Oh ini manis banget, oh ini bukan manis coklat, oh ini manis pemanis buatan dan segala macam, itu gue amazing banget. So, jadi itu dia jawabannya, dan gue sekali lagi gue 100% benar. Jadi buat kalian yang mau coba silahkan. Lalu kalau kalian nanya sama gue nih ya, conclusionnya ya, gue paling suka yang mana? Gue di antara 10 coklat termasuk yang Ferrero Rocher, gue paling suka adalah yang Van Houten, yang ini. Yang gue beli kebetulan yang ini, which is gue nggak tahu ya, karena kan banyak banget jenis coklatnya, which is Silver Queen aja udah ada banyak, lalu Delphi aja ada banyak banget. Nah, Lindt ini termasuk salah satu coklat yang mahal guys. Enak gak? Enak.
Bahkan dia tuh ada creamy butternya di belakang. Cuman kembali lagi ya, kembali ke selera. Kalau gue pribadi, sorry banget, mungkin kalau buat anak-anak yang mungkin gue bisa bilang tidak untuk gue sarankan ada yang Van Nut karena manis banget. Jadi gue kan nggak terlalu suka manis ya. Jadi kalau misalkan sekali aja udah coba Van Nut, takutnya nanti kalau coba yang kurang manis mereka udah nggak mau, anak-anak, karena yang paling suka sama coklat itu kan anak-anak, ya kan. Nah, Van Houten itu nggak terlalu mahal dibandingkan yang lain, jadi kalau kalian mau yang nggak terlalu manis boleh coba. Kalau Silver Queen, Toblerone, Ferrero Rocher gue udah nggak perlu bahas lagi karena gue yakin kalian di luar sana juga udah banyak yang coba. Oke, thank you for watching. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung gue terus biar gue juga lebih semangat untuk cari konten-konten terbaru apalagi, dan blind test nih apalagi ya. Kalau kalian ada ide, kalian bisa DM gue ataupun komen ataupun WhatsApp, di description semuanya gue udah ada tulis. Kira-kira gue harus bikin konten apa lagi. Kalau ada UMKM yang mau di-review juga silakan, it's all free karena gue hanya memang membantu aja. Jangan lupa untuk selalu dukung channel gue Friska Dewi. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.